Selama kita bisa menemukan dua pencuri, dengan Golden Nibis mengincarnya, kita pasti bisa membunuh mereka, ayo pergi. Senior pertama Star Beast Tower memandang semua orang dan berkata kepada mereka. Ya, semua orang segera mengangguk, tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Melolong melolong melolong. Di samping, Golden Nibis melolong, seluruh tubuhnya menjadi 30 meter. Semua orang segera melompat ke tubuhnya, membawa aura pembunuh yang dingin. Sebanyak 9 pakar dewa-dewa abadi puncak dan beberapa dewa-dewa peringkat 9, dan ini bahkan belum termasuk puncak hewan peliharaan dewa pertempuran dewa abadi. Kekuatan yang begitu kuat dapat menghancurkan beberapa planet yang lemah. Kakak Golden Lion, ke arah lautan, pihak lain mungkin memasuki lautan. Kakak ketiga berdiri di atas binatang Ni emas dan berkata padanya. Auman mengaum. Golden Nibis mengeluarkan raungan rendah dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan mereka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di dalam planet binatang bintang, sangat sedikit binatang buas yang cocok dengannya tanpa penampilan Raja Saleh yang abadi. Huala, di dalam lautan, Wang Xian memimpin teknik pertempurannya yang tak terkalahkan ke lautan. Keduanya terbang lebih dalam ke laut. Lautan di Star Beast Planet sama luasnya. Ada semua jenis monster laut dan makhluk air yang mendatangkan malapetaka di sini. Mereka kadang-kadang bisa bertemu dengan makhluk air di tingkat dewa-dewa abadi. Setelah masuk lebih dalam ke laut lebih dari 100 km, keduanya tiba di dasar laut. Dasar laut dari planet binatang buas jauh lebih dangkal daripada di benua Tianze. Namun, tingkat bahayanya jauh lebih tinggi daripada benua Tianze. Di sini kurang lebih sama. Masih aturan lama yang sama. Pergilah dan tarik mereka. Jika kamu menemukan sarang monster laut, beritahu aku secara langsung. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan berkata pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Jangan khawatir, Bos Wang. Serahkan padaku. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan menganggukkan kepalanya. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Dia sudah terbiasa dengan itu. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Jika dia beruntung kali ini, dia seharusnya bisa mendapatkan banyak hal. Mungkin dia bahkan bisa mendapatkan sumber daya yang dia butuhkan untuk meningkatkan. Namun, sumber daya yang dia butuhkan untuk meningkatkan sekarang 7 hingga 8 kali lebih banyak dari sebelumnya. Jika dia ingin meningkatkan lagi, itu akan memakan waktu. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan terbang ke kejauhan saat Wang Xian mulai membentuk formasi. Oh benar, lihat orang-orang dari Star Beast Hall. Jantung Wang Xian berdetak kencang. Dia telah membunuh begitu banyak ahli dari Bintang Beast Hall. Mustahil untuk mengatakan bahwa Bintang Beast Hall tidak membuat gerakan apapun. Selain itu, seorang Raja Abadi pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Berdengung, Wang Xian mengeluarkan setetes darah dan segera mengatur formasi untuk menyelidiki. Setetes darah ini ditinggalkannya ketika dia dengan sengaja menyerang penguasa abadi level 9. Itu untuk mengontrol gerakan pihak lain. Hah? Ketika Wang Xian merasakan lokasi pihak lain melalui formasi susunan, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Ekspresinya sedikit berubah saat dia membuat formasi susunan lain. Sebuah gambar muncul di depannya. Dalam gambar, lebih dari selusin sosok menunggangi hewan peliharaan perang dan terbang dengan cepat. Mereka sudah berada di tengah lautan. Wang Xian mengerutkan kening. Wajahnya dipenuhi keheranan. Metode apa yang digunakan pihak lain untuk mengunci posisi mereka? Apakah mereka menyembunyikan aura mereka? Selain itu, ada hampir 10 dewa di puncak alam dewa ilahi di antara kelompok orang ini. Ini bahkan tidak termasuk hewan peliharaan perang mereka. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dengan begitu banyak ahli yang mengelilinginya, akan sulit bagi Wang Xian untuk melarikan diri bahkan jika mereka mengelilinginya. Mereka sudah dekat denganku. Wang Xian tidak ragu sama sekali. Dia segera terbang ke arah teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Jika dia tidak memeriksa sebelumnya, dia mungkin dalam masalah. Meski begitu, masih sangat berbahaya bagi lebih dari selusin ahli di puncak panggung penguasa ilahi untuk mengejarnya. Selanjutnya, pihak lain pasti sudah siap sepenuhnya. Kecuali dia melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi yang kekal sekarang. Wang Xian masih sedikit tidak mau kembali sekarang. Dia belum menuai imbalan apapun. Suara mendesing. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran. Ayo terus melarikan diri. Para ahli dari Star Beast Tower mengejar kita. 2 menit kemudian, Wang Xian melihat sosok yang tak terkalahkan dalam teknik pertempuran. Dia segera menangkapnya dan melarikan diri ke depan. Apa, sekelompok orang yang mencari kematian itu masih berani mengejar kita?
Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengungkapkan ekspresi marah. Kedua bintang B itu tepat di depan. Singa emas, kunci mereka. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, suara yang sangat marah terdengar bersamaan dengan raungan binatang buas. Retakan, retakan, retakan. Ketika raungan binatang itu terdengar, air laut di sekitarnya mulai pecah. Air lautnya seperti cermin. Apa ini? Murid Wang Xian sedikit mengerut. Efek ini sebenarnya mirip dengan gangguan lubang hitam. Namun, tidak seperti gangguan lubang hitam, kondisi ini tidak dapat dipertahankan lebih dari beberapa detik. Selain itu tidak bisa menjebak orang. Berlari. Wang Xian tidak ragu sama sekali. Dia membawa teknik pertarungannya yang tak terkalahkan dan berlari ke depan. Mengaum, mengaum. Di belakangnya, Golden Nibis segera mengejar. Gelombang aura biadab yang menakutkan menyerang Wang Xian. Saat dia mencoba melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi yang abadi, dia akan diinterupsi. Apa kecepatan cepat? Wang Xian terbang ke depan dan merasakan kecepatan di belakang. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Namun, dia tidak panik sama sekali. Di lautan, tidak mungkin pihak lain mengejarnya. Apa kecepatan cepat? Di belakang, kakak laki-laki tertua Star Beast Tower dan Dewa Master tingkat puncak lainnya melihat kecepatan Wang Xian dengan keterkejutan di wajah mereka. Singa emas sudah cukup cepat, tapi mereka tidak bisa mengejarnya. Ini membuat wajah mereka sangat jelek. Kamu sekelompok binatang buas dari Star Beast Tower. Kamu bahkan tidak bisa mengejar mereka. Kenapa kamu mengejar mereka? Tersesat. Sudah cukup baik kami tidak bertengkar denganmu. Beraninya kau mengejar kami. Teknik pertempuran tak terkalahkan mengutuk mereka dengan wajah penuh amarah. Dia sedang menunggu Bos Wang untuk membantunya menjinakkan hewan peliharaan perang utama Dewa Abadi. Sialan, aku pasti akan membunuh kalian semua. Aku pasti akan mengambil kepalamu. Di belakang mereka, para ahli dari Astral Beast Tower meraung gila-gilaan. Siapa yang tidak tahu bagaimana menyombongkan diri? Aku masih ingin mengambil kepalamu. Teknik pertempuran tak terkalahkan berteriak dengan jijik. Auman mengaum. Semua orang sangat marah sehingga mereka mengeluarkan raungan binatang buas. Wajah mereka sangat ganas. Wang Xian terbang dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya, orang-orang dari gedung binatang buas mengejarnya tanpa henti. Setelah mengejarnya selama 1 jam penuh dan hampir 100 juta kilometer, mereka tetap tidak menyerah. Sekelompok antek ini, teknik pertempuran yang tak terkalahkan telah memarahi mereka dari belakang. Wajahnya gelap, mereka telah mengejarnya selama lebih dari 1 jam. Bahkan jika kami harus mengusirmu dari Star Beast Planet, kami tidak akan melepaskanmu. Para ahli bangunan monster bintang mengertakkan gigi dan menggeram dengan suara rendah. Alasan mengapa mereka tidak menyerah setelah mengejar untuk waktu yang lama adalah karena mereka sedang menunggu hewan peliharaan pertempuran dewa-dewa puncak tiba-tiba muncul di depan mereka. Begitu muncul, kecepatan pihak lain akan terhambat. Pada saat itu, mereka akan dapat membunuhnya. Ho-ho, setelah mengejar selama 10 menit lagi, binatang emas itu tiba-tiba mengeluarkan raungan gelisah. Kecepatannya tiba-tiba menurun drastis. Kakak Golden Nibis. Di atas, orang-orang dari Star Beast Tower tercengang, mereka langsung bertanya pada Golden Nibis. Auman mengaum. Golden Nibis perlahan berhenti dan melihat ke depan dengan gelisah, mengeluarkan suara gemuruh. Saudaraku Golden Nibis, kamu mengatakan bahwa di depan adalah domain binatang buas Raja Dewa yang abadi. Ekspresi senior pertama Star Beast Tower berubah. Melolong-melolong. Lolongan rendah datang dari mulut emas Nibis, ia menatap ke depan dengan ketakutan, ia gelisah. Itu menoleh dan melihat kelompok di tubuhnya, menggelengkan kepalanya sedikit. Itu adalah domain dari yang tidak bisa mati, Golden Nibis tidak berani masuk. Kakak tertua berkata dengan ekspresi serius, dia melihat ke depan dan mengerutkan kening. Bahkan jika dewa-dewa Raja Desolate Beast tidak ada di sini, ada banyak dewa-dewa abadi Dewa Desolate Beast di sana. Orang-orang dari Star Beast Tower tidak berdaya. Masuk ke sana sangat berbahaya. Tapi jika mereka tidak masuk, mereka berdua bisa melarikan diri atau dibunuh oleh binatang buas di sana. Kemungkinan yang pertama lebih tinggi. Kami akan menjaga di sini. Tidak mungkin baginya untuk melewati God King Domain yang abadi. Jika dia ingin keluar, dia hanya bisa keluar dari sini. Ekspresi kakak tertua Star Beast Tower berfluktuasi saat dia memerintahkan sisanya. Ya, sisanya hanya bisa menunggu di sini. Bos Wang, mereka tidak mengejar kita lagi. Pada saat ini, teknik pertempuran yang tak tertandingi dan Wang Xian,
yang tidak menyadari bahwa mereka telah memasuki wilayah binatang buas raja yang abadi, menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa mereka tidak lagi mengejar mereka. Mereka seharusnya menyerah. HMPH, mereka terlalu memikirkannya jika ingin mengejar kita. Teknik pertempuran yang tak tertandingi membuka mulutnya dan terus berbicara. Mereka mungkin menyergap kita atau mengepung kita. Kita harus terbang lebih jauh lagi. Tatapan Wang Xian menyapu ke belakang. Dia sedikit mengernyit dan terus terbang ke depan. Bos Wang, singkirkan mereka. Ayo menjinakkan pet perang puncak dari dewa-dewa abadi. Tak terkalahkan setuju. Wang Xian terbang lurus ke depan. Namun, semakin dalam dia terbang, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Sepertinya ada tekanan samar di ruang ini. Apa yang sedang terjadi? Wang Xian mengerutkan kening dan mengamati sekelilingnya. Dia tidak merasakan sesuatu yang salah. Apa yang terjadi, Bos Wang? Apa yang terjadi? Tak terkalahkan bertanya dengan heran. Ada yang aneh di sini. Hati-hati. Wang Xian mengingatkannya. Setelah ragu sejenak, dia terbang ke kiri. Suara mendesing. Setelah terbang sekitar 50 km, Wang Xian tiba-tiba merasa seolah-olah telah melewati sesuatu. Dia sedikit terkejut saat dia melihat ke depan dengan takjub. Bos Wang. Di samping, teknik pertarungan yang tak terkalahkan tiba-tiba mengeluarkan teriakan kaget saat dia menatap ke depan dengan mata terbuka lebar. Wang Xian juga melihat ke depan saat pupilnya sedikit berkontraksi. Beberapa kilometer jauhnya dari mereka, seekor binatang buas putih dengan sepasang sayap dan sisik ikan sedang menatap mereka. Binatang sepi ini berukuran sekitar 2 meter. Ia tidak memiliki 4 anggota badan, tetapi memiliki sepasang tanduk dan gigi yang tajam. Pada saat ini, binatang buas ini mengukur mereka dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Bukan ini yang mengejutkan Wang Xian dan yang lainnya. Yang mengejutkan mereka adalah ada lebih dari 10 binatang buas dengan puluhan ribu tentakel di sekitar binatang buas ini. Lebih dari 10 binatang buas ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Teguk, ini Bos Wang, kelompok binatang buas itu tampaknya semuanya ada di puncak level penguasa abadi. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan menelan seteguk air liur dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Tatapan Wang Xian menyapu mereka dan ekspresinya juga sedikit malu. Tatapannya terpaku pada binatang buas kecil yang juga menatap mereka. Binatang buas uap air yang sunyi Eternal God Lord level 1, bayi level 3 dari Raja Abadi. Sepotong informasi muncul di benak Wang Xian, menyebabkan ekspresinya berubah. Bayi tingkat 3 dari Raja Abadi, bayi tingkat 3 dari Raja Abadi. Ini adalah anak guk-guk yang dapat ditingkatkan ke tingkat Raja Abadi tingkat 3. Namun, Wang Xian segera menyadari sebuah masalah. Tempat apa ini? Untuk dapat memiliki anak guk-guk dari Raja Abadi, ditambah dengan perasaan aneh barusan, Wang Xian memiliki firasat buruk di hatinya. Menabrak. Pada saat ini, di depan mereka, sekelompok binatang buas tingkat dewa tingkat puncak tiba-tiba mengayunkan tentakel mereka dan muncul di kedua sisi. Di belakang mereka, 2 binatang buas seperti gurita raksasa muncul di belakang mereka, benar-benar menutup rute pelarian mereka. Sialan, Bos Wang, kita benar-benar sial. Kita benar-benar memasuki sarang dewa puncak Lord Desolate Beast. Kita harus lari. Ekspresi teknik pertempuran yang tak terkalahkan berubah drastis ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia berkata dengan ekspresi pahit. Kali ini, dia tidak berbicara tentang berlari. Dia berbicara tentang langsung melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi abadi. Saat aku bersamamu, aku hanya berlari untuk hidupku. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mau tidak mau bergumam. Itu terlalu sulit. Dia terlalu sulit. Coba dan lihat apakah kamu dapat kembali ke kerajaan ilahi abadimu. Wang Xian mengamati sekelilingnya. Matanya dipenuhi kewaspadaan saat dia berbicara dengan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan sedikit terkejut. Pikirannya kacau. Segera, matanya membelalak dan wajahnya dipenuhi panik. Bos Wang, apa yang terjadi? Saya tidak bisa kembali ke kerajaan ilahi abadi saya. Apa yang terjadi? Dia berbicara dengan Wang Xian dengan panik. Kita seharusnya melangkah ke wilayah raja yang abadi. Aku ingin tahu apakah ini adalah kerajaan ilahi yang abadi. Wang Xian juga merasa malu. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak bisa kembali ke negara dewa abadi dari sini. Apa, Bos Wang? Apakah kamu bercanda? Aku masih muda dan tak terkalahkan dalam teknik bertarung. Aku tidak ingin mati. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran benar-benar panik saat ini. Domain Raja Abadi. Selain hewan-hewan buas yang menguasai tingkat puncak yang saleh di sekitarnya,
kemana dia bisa lari? Bahkan jika dia memiliki harta karun tertinggi yang dapat bertahan dari serangan, apa yang akan dia lakukan jika Raja Abadi Binatang Buas datang? Bos Wang, pikirkan sesuatu dengan cepat. Aku tidak ingin dimakan oleh binatang buas. Aku belum menikah. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berkata kepada Wang Xian dengan wajah sedih. So. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, binatang buas di sekitarnya tiba-tiba menyerangnya. Ekspresi Wang Xian berubah drastis. Tubuhnya bergerak dan yin dan yang di sekelilingnya berputar, memblokir serangan tentakel binatang buas yang sunyi. Bang, bang, bang. Namun, tabrakan hebat menyebabkan diagram yin yang menjadi dingin. Mengaum, mengaum, mengaum. Di depan mereka, binatang buas di puncak dewa-dewa alam sedang menatap Wang Xian dan teknik pertempuran yang tak terkalahkan saat mereka menyerang lagi. Kali ini, ada total 5 hingga 6 binatang buas yang menyerang dengan tentakel mereka pada saat yang bersamaan. Bos Wang, selamatkan aku. Ketika tak terkalahkan melihat tentakel menyerangnya, dia panik dan berteriak ketakutan. Ekspresi Wang Xian berubah drastis. Menghadapi serangan yang luar biasa seperti itu, tidak ada cara baginya untuk menghindar. Ledakan. Pertahanan mangkok 5 elemen yin yang diaktifkan sepenuhnya. Banyak hukum dipadatkan. Bang, bang, bang. Tak terkalahkan dikirim terbang oleh tentakel. Harta di tubuhnya memungkinkan dia untuk mempertahankan hidupnya. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuh Wang Xian, menyebabkan tubuhnya terbang ke kanan. Oh tidak, wajahnya sedikit pucat. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Otaknya berputar tanpa henti. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada Raja Abadi Muda di tengah. Kilatan cahaya melintas di matanya. So. 5 hingga 6 dewa-dewa puncak menatap Wang Xian dan menyerang lagi. Energi hukum yang kuat terkandung dalam tentakel, menyebabkan ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Bos Wang, selamatkan aku. Dari samping, teknik pertarungan yang tak terkalahkan mengeluarkan serangkaian teriakan. Di depan binatang buas yang sunyi ini, dia hanyalah bola karet yang sedang dipukuli. Jika bukan karena perlindungan harta karun, dia pasti sudah tamat sejak lama. Ledakan. Wang Xian melihat binatang buas yang menyerangnya lagi. Kekuatan naga di tubuhnya bergetar dan langsung menutupi Raja Muda yang abadi. Penggaris. Tubuhnya gemetar dan dia meraung rendah. Bang, bang, bang. Pada saat ini, tentakel mendarat di tubuhnya satu demi satu, menyebabkan ekspresi Wang Xian berubah drastis. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya akan runtuh. Buat mereka berhenti. Wang Xian buru-buru memberi perintah kepada Raja Abadi Muda. Auman mengaum. Raja Abadi Muda memandang Wang Xian dengan hormat dan meraung. Auman mengaum. Binatang buas lainnya meraung kebingungan. Beberapa binatang buas yang menyerang merespons satu demi satu. Mereka memandang Raja Abadi Muda dengan bingung. Ao. Pada saat ini, Raja Abadi Muda terbang langsung menuju Wang Xian. Auman mengaum. Di sekitar mereka, binatang buas buru-buru mencoba menghentikannya dengan tentakel mereka. Ao. Raja Abadi Muda meraung pada mereka sekali lagi. Tentakel bergetar sedikit dan tidak berani menghentikannya. Singkirkan mereka. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, matanya menunjukkan cahaya yang membara. Dia segera memerintahkan Raja Abadi Muda. Ao. Raja Abadi Muda meraung pada mereka beberapa kali. Sekelompok binatang buas dengan enggan melangkah ke samping, tetapi mereka masih bergoyang di sekitarnya. Suruh mereka mundur. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, dia sedikit mengernyit dan terus memberi perintah. Ao. Raja Abadi Muda mengungkapkan ekspresi ganas saat dia meraung pada kelompok binatang buas. Auman mengaum. Kelompok binatang buas jelas gempar saat mereka mundur sedikit. Ayo pergi. Wang Xian melambaikan tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia membawa teknik pertarungannya yang tak terkalahkan dan melarikan diri ke belakang. Pada saat yang sama, dia memerintahkan Raja Abadi Muda untuk mengikuti di belakangnya. Auman mengaum. Raja Abadi Muda meraung dan mengikuti di belakang Wang Xian dengan tergesa-gesa. Auman mengaum. Kelompok binatang sepi jelas panik. Mereka dengan cepat mengejarnya dan mengaum. Berdengung. Wang Xian terbang ke depan dan segera merasakan bahwa dia telah terbang keluar dari ruang itu. Dia melambaikan tangannya dan menggunakan energinya untuk mengendalikan Raja Muda yang abadi. Kemudian, dia berbalik dan melarikan diri ke arah kepulangannya. Auman mengaum. Di belakangnya, lebih dari selusin binatang buas tingkat dewa tingkat puncak mengejarnya dengan gila-gilaan. Berlari. Wang Xian menyipitkan matanya dan memimpin Raja Abadi Muda dan teknik pertempurannya yang tak terkalahkan untuk melarikan diri dengan gila.
Omong-omong, sejak Wang Xian datang ke negeri yang cerah ini, dia telah melarikan diri lebih banyak daripada yang lainnya digabungkan. Dia masih sangat percaya diri dengan kecepatannya. Bos Wang, kamu berhasil kabur dari sini. Hahaha, kamu terlalu luar biasa. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan telah dikalahkan oleh binatang buas tadi. Dia merasa pusing dan bingung. Ketika dia sadar kembali, dia dibawa pergi oleh Wang Xian. Dia berteriak setelah selamat dari malapetaka. Kita belum keluar dari bahaya. Wang Xian berkata dan terbang. Tidak heran orang-orang dari Star Beast Tower tidak mengikuti kita. Itu karena mereka tahu bahwa ini adalah wilayah dari King Desolate Beast yang abadi. Orang-orang dari gedung Star Beast pasti sedang menunggu di luar. Kita tidak bisa kembali ke jalan kita datang. Kita harus menyimpang dari jalan. Wang Xian berpikir sendiri. Dia melihat ke samping dan menyimpang dari jalan. Oman mengaum-mengaum. Di belakang, lebih dari selusin binatang buas tingkat dewa tingkat puncak mengeluarkan raungan yang menakutkan. Deru menyebar lebih dari 10.000 kilometer. Ini, raungan binatang buas tingkat dewa tingkat puncak. Ada lebih dari satu dari mereka. Sesuatu sedang terjadi di dalam. Pada saat ini, anggota Star Beast Hall yang tidak berani memasuki God King Domain yang abadi mendengar suara yang datang dari dalam, ekspresi mereka berubah. Kedua orang itu pasti memprovokasi binatang buas yang kuat. Apakah mereka dikejar atau diperangi? Kakak keempat melihat ke dalam. Raungan semakin dekat dan dekat dengan kita. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa raungan Dewa Puncak Dewa Binatang Buas semakin dekat dan dekat. Mereka saling memandang, bersiap-siap. Arah itu. Kedua orang itu keluar. Kejar mereka. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa sosok dengan aura yang kuat sedang melarikan diri sejauh 100 km. Melihat sosok buram di kejauhan, anggota Star Beast Hall langsung mengenalinya. Oman mengaum-mengaum. Ada lebih dari 10 dewa puncak dewa binatang buas yang mengejar di belakangnya. Pada saat ini, mereka melihat lebih dari 10 dewa puncak dewa binatang buas mengejar kedua pencuri itu. Sementara anggota bintang Beast Hall sedikit terkejut, mereka segera datang ke Nilaian Emas dan bergabung dalam pengejaran. TSK, Bos Wang luar biasa. Di belakangnya, ada lebih dari 10 dewa puncak dewa binatang buas dan hampir 10 pakar dewa-dewa puncak. Dengan teknik pertarungannya yang tak terkalahkan, dia berhasil lolos dari bahaya. Situasi di mana dia panik seperti guk-guk tadi benar-benar hilang. Dia melihat sekelompok orang yang mengejar di belakangnya dan berkata dengan senyum di wajahnya. Wang Xian mengabaikannya dan terbang dengan kecepatan yang menakutkan. Huala, 1 jam kemudian, Wang Xian terbang keluar dari lautan dan langsung menuju pegunungan di depannya. Mengaum, mengaum, mengaum. Lebih dari 10 binatang buas berhenti dan mengeluarkan raungan marah dan tidak rela. Mereka tidak melanjutkan pengejaran mereka. Tiba-tiba, mereka melihat ke belakang dan melihat orang-orang dari Star Beast Tower. Mengaum, mengaum. Binatang buas terdepan mengeluarkan raungan liar dan menyerang mereka secara langsung. Brengsek. Melihat lebih dari 10 binatang buas tiba-tiba menyerang mereka, ekspresi orang-orang dari Star Beast Tower berubah drastis. Jangan berurusan dengan mereka. Singkirkan binatang buas ini. Saudara senior pertama dari Star Beast Tower berteriak dengan ekspresi malu. Bajingan. Para ahli lainnya dari Menara Binatang Buas memiliki ekspresi yang sangat suram. Dengan serangan binatang buas ini, akan lebih sulit untuk menangkap kedua pencuri itu. Berdengung, berdengung, berdengung. Wang Xian memasuki pegunungan dan langsung melewati pegunungan. Kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan di langit. Setelah terbang lebih dari 1 jam, dia sama sekali tidak bisa merasakan sosok di belakangnya. Senyum muncul di wajahnya. Menabrak, Wang Xian mendarat di tanah. Aku akhirnya menyingkirkan sekelompok pengikut ini. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan menghela nafas lega. Sungguh menyenangkan. Aku telah melarikan diri dari alam Raja Abadi. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan rendah datang dari samping. Dia segera melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat Wang Xian mengukur binatang buas di depannya, dia menghela nafas tak berdaya. Bos Wang, sudah 2 hari sejak kita tiba di Star Beast Planet. Selain pet pertempuran level 9, pet pertempuran Raja Abadi level 1 sampah ini adalah satu-satunya. Dia menepuk kepala hewan peliharaan pertempuran ini dengan rasa putus asa. Yang ini sudah cukup. Wang Xian menatapnya sambil tersenyum dan menatap binatang buas di depannya dengan sedikit kegembiraan. Penguasa abadi level 1 saat ini tidak salah, tapi ini adalah Raja Dewa Abadi Muda. Bos Wang, kamu telah jatuh.
Hewan peliharaan pertempuran level 1 dari dewa-dewa abadi sudah cukup. Bukankah binatang buas yang sepi ini cukup keren? Mungkinkah seekor anak di puncak dewa-dewa abadi? Bahkan jika itu anak kecil, itu masih perlu diasuh. Terlalu merepotkan. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan memandang Wang Xian saat dia menatap hewan peliharaan pertempuran di depannya dengan mata membara. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan buah dewa dari cincin interspatialnya dan memakannya. Hehe, Wang Xian menatapnya dan tersenyum. Itu adalah anak kecil yang tidak buruk, tapi itu bukan anak dari dewa-dewa desolate bis tahap puncak yang abadi. Itu dewa Raja Kup yang abadi. Apa? Ketika tak terkalahkan mendengar kalimat terakhir, dia tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap Wang Xian dengan kaget. Menurutmu dari mana binatang buas yang sunyi ini berasal? Wang Xian menatapnya dan bertanya dengan nada menggoda. Meneguk. Bang bang. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan melebarkan matanya dan mau tidak mau menelan seteguk air liur. Bahkan buah dewa di tangannya jatuh ke tanah. Dia dengan cepat melihat binatang buas air Wu di sampingnya. Tubuhnya gemetar saat dia mengulurkan lengannya dan menyentuhnya. Bos Wang, jangan bohong padaku, ini benar-benar Raja Dewa Abadi Muda, ini. Dia menyentuh anak binatang buas Water Wu dengan penuh semangat, menelan ludahnya saat dia berkata. Benar, Kup Kaisar Air Wu Unding, Kaisar Unding level 3 Kup. Wang Xian mengangguk setuju. Kami kaya, Bos Wang, kami benar-benar kaya. Itu tidak benar, kita akan bangkit, Unding Emperor level 3 Battle Pet, tahukah kamu bahwa Battle Pet milik buaya God King hanyalah Emperor level 1 yang abadi? Dengan hewan peliharaan pertempuran ini di masa depan, kita akan bangkit sepenuhnya. Bos Wang, kamu harus melindungiku di masa depan. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan memandang Wang Xian dengan penuh semangat. Dia hanya memeluk paha Wang Xian. Leluhurnya hanya berada di level 1 Raja Abadi. Sekarang binatang buas yang sunyi ini dapat naik ke tingkat 3 Raja Abadi, itu menantang surga. Begitu dia tumbuh bersama hewan peliharaan pertempuran, dia akan menjadi Raja Abadi di masa depan. Wang Xian menatapnya dan tersenyum. Mustahil untuk teknik pertempuran yang tak terkalahkan untuk mengatakan itu. Seorang Raja Abadi Muda sama sekali tidak berharga di mata Wang Xian. Ada lebih dari 100.000 anggota di Istana Naga. Batas atas salah satu dari mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Raja Abadi Muda ini. Selain itu, membuang-buang sumber daya untuk memelihara hewan peliharaan perang ini sudah cukup baginya dan anggota Istana Naga untuk melampaui Raja Abadi level 3. Jika saya menjualnya, sumber daya yang terjual pasti akan cukup bagi saya untuk maju ke alam Raja Abadi. Wang Xian berpikir sendiri, tidak mungkin menaikkannya, jadi dia hanya bisa menjualnya. Namun, ketika dia melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan menatap Raja Abadi Muda dengan mata membara, dia sedikit mengernyit. Terakhir kali di laut bawah tanah, kali ini di Star Beast Planet, jika saya tidak memiliki teknik pertempuran yang tak terkalahkan, saya mungkin telah terbunuh. Meskipun saya tidak akan mati, saya pasti tidak akan mendapatkan yang Immortal King ini dan saya tidak akan membunuh orang-orang di Star Beast Tower untuk melampiaskan amarahku. Mengapa saya tidak memberikan Raja Dewa Muda ini kepadanya? Wang Xian sedikit ragu. Nilai Raja Dewa Muda ini sangat tinggi. Jika dia menjualnya, dia akan dapat maju ke alam Raja Dewa Abadi dengan sangat cepat. Namun, jika dia memberikannya pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan, dia harus menunda kemajuannya untuk jangka waktu tertentu. Lupakan saja, aku akan memberikannya padanya. Wang Xian adalah orang yang tahu bagaimana bersyukur. Tak terkalahkan bisa menyerang secara berurutan. Pertama kali, dia menggunakan pecahan hukum, dan kedua kalinya, dia bahkan menggunakan meriam yang sebenarnya. Setiap dari mereka sangat berharga. Untuk dapat mengeluarkan semua item ini, dia hanyalah pet pertempuran raja yang saleh yang abadi. Dia bahkan tidak akan merawat mereka jika mereka diberikan kepadanya. Dia hanya bisa menjualnya. Meskipun dia bisa mendapatkan sumber daya yang sangat besar jika dia menjualnya. Namun, itu hanya akan menunda kemajuannya selama beberapa hari ke depan. Bagaimanapun, kecepatan kemajuannya sudah cukup cepat. Apakah kamu menginginkannya? Jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Wang Xian tersenyum dan berkata pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Apa, Bos Wang? Kamu pasti bercanda. Ini adalah anak Raja Abadi level 3, anak Raja Dewa. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan sedikit tercengang saat mendengar kata-katanya. Lalu, dia berkata dengan ekspresi malu. Kamu benar-benar tidak menginginkannya. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan menjualnya. Wang Xian menatapnya dan bertanya lagi.
Meneguk. Bos Wang, apakah kamu serius? Invincible bertanya dengan penuh semangat saat melihat tatapan serius Wang Xian. Apalagi, Wang Xian menatapnya sambil tersenyum. Wow, bos, kamu adalah bosku seumur hidup. Kamu sangat baik padaku. Jika aku seorang wanita, aku pasti akan menikah denganmu. Bos, saya sangat tersentuh. Merupakan keberuntungan saya selama 8 kehidupan untuk bisa berteman dengan bos seperti Anda. Bos, saya pasti akan memperkenalkan wanita cantik di grup pendukung saya kepada Anda. Tidak, saya akan memperkenalkan saudara perempuan saya kepada Anda. Pada saat ini, petarung tak terkalahkan memeluk paha Wang Xian dengan ekspresi gembira dan berteriak keras. Kemarilah, kemarilah, aku ingin membantumu menjinakkannya. Wang Xian menendangnya dan berkata padanya, bagus bagus bagus. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan bangkit dengan penuh semangat dan menganggukkan kepalanya tanpa henti. Matanya menatap monster elemen air yang mengerikan dengan hasrat membara. Berdengung. Karena Wang Xian telah memutuskan untuk meminta Raja Dewa Muda ini untuk memberikannya kepadanya, dia tidak merasa enggan untuk membantunya menjinakkannya segera. Ini benar-benar Raja Muda Dewa. Aku bisa merasakan aura tinggi dan perkasa dari tubuhnya. Hahaha, teknik pertarungan tak terkalahkan sebenarnya memiliki Raja Muda Pet Pertempuran Dewa. Di masa depan, teknik pertarunganku yang tak terkalahkan akan benar-benar tak terkalahkan. Aku akan benar-benar berdiri tegak di seluruh. Baiklah, berhenti bersaing. Wang Xian menginterupsi pemikiran teknik pertempuran tak terkalahkan yang akan melompat-lompat saat dia berkata kepadanya. Hehe, Bos Wang, Wang tua, hewan peliharaan pertempuran Raja Dewa Abadi. Lihatlah bagaimana Dewa Buaya Raja berhasil mendapatkan anak Raja Dewa Abadi level 1. Sekarang dia melakukannya dengan sangat baik, ketika saya lepas landas, bahkan Sekte Dharma Surgawi Sekte Tuan akan menyembah di kakiku. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan menyeringai. Baiklah, kita tidak bisa tinggal di Star Beast Planet lagi. Belum lagi menara monster bintang itu masih mengejar kita, jika Dewa Abadi Raja Binatang Buas itu melihat anaknya hilang, dia mungkin akan datang dan menyerang kita. Wang Xian berkata pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Kami benar-benar tidak bisa tinggal di sini lagi. Baiklah, baiklah, Bos Wang, ayo segera kembali. Haruskah kita kembali melalui kerajaan abadi? Pada saat ini, teknik pertarungan yang tak terkalahkan tidak keberatan. Dia memeluk hewan peliharaan pertempuran Raja Abadi sepanjang 2 meter dan berkata sambil tersenyum. Terbang kembali. Kerajaan abadiku terlalu jauh dari benua Tianze. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Kerajaan abadinya berada di bidang bintang yang tak terbatas. Butuh lebih dari setengah bulan untuk bolak-balik. Bagus, bagus. Bos Wang, untuk menghindari buaya Raja Dewa itu merencanakan sesuatu terhadap kita di luar, aku akan meminta nenek moyang untuk datang dan menjemput kita. Dengan mengatakan itu, teknik pertempuran tak terkalahkan segera mengeluarkan pelat batu komunikasinya. Di Star Beast Planet, tidak ada sinyal dari AI. Hei, Pak Tua, segera, gambar pelat batu komunikasi muncul. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan memandang Patriark gemuk di seberangnya saat dia mengangkat kepalanya sedikit dan berteriak. Kamu bajingan kecil, apakah kamu sudah menumbuhkan sayap? Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu padaku? Penatua gendut dalam gambar itu jelas sedikit terkejut saat dia meraung dengan marah. Di dalam planet sumber bintang, pertempuran Mohen menatap dengan mata terbelalak dengan janggutnya bertiup dengan marah pada teknik pertempurannya yang tak terkalahkan. Pang ini, dia telah menumbuhkan sayap, dia benar-benar berani memanggilnya Pak Tua. Hehe, kamu Pang benar-benar perlu diberi pelajaran. Jika aku tidak melihat bahwa Pungmu memiliki garis keturunan yang kuat, aku tidak akan menerima Pang nakal seperti itu. Tapi itu tidak masalah. Setelah berat menjadi muridku, aku akan membantumu mendisiplinkannya. Di samping, seorang lelaki tua yang jauh lebih tinggi dan kokoh duduk di samping. Ketika dia melihat adegan ini, dia terkekeh dan berkata, "Huf huf." Teknik pertempuran Mohen dengan marah dihembuskan 2 kali. Di masa lalu, bocah ini cukup gelisah, tapi dia tidak sesombong kali ini. Dia benar-benar berani memanggilku Pak Tua. Sungguh tidak masuk akal. Ketika dia kembali, dia akan memberinya pelajaran yang bagus. Hei, hei, pada saat itu, teknik pertempuran Star Beast Planet tak terkalahkan melihat ekspresi marah sang patriark. Dia benar-benar tenang dan mantap. Pak Tua, ayo, ayo. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Teknik pertempuran tak terkalahkan mengangkat kepalanya saat dia terus berbicara. Dia mengarahkan adegan itu ke anak binatang buas uap air yang sunyi.
Kamu masih berani berteriak. Mari kita lihat apakah kamu, orang menyebalkan, ingin mati. Apakah kamu percaya bahwa aku akan memanggangmu dan hewan peliharaanmu? Ketika teknik pertempuran yang tak terkalahkan melihat nada Pang itu, dia meraung dengan marah. TSK, saya melihat bahwa Anda tidak tahan untuk memanggang saya dan hewan peliharaan saya. Ayo, terus buka matamu dan lihat. Teknik pertempuran tak terkalahkan terus berbicara dengan bangga. Kamu bajingan, kamu akan mati karena amarah. Ledakan, Mo Hen meraung dengan marah. Namun, tiba-tiba, aura perkasa melonjak dari tubuh tetua kekar itu saat dia datang ke sisinya. Oh, saudara Murong, apa yang kamu lakukan? Mo Hen teknik pertempuran yang tak terkalahkan sedikit terkejut saat dia menatapnya dengan takjub. Huhu, anak Raja Dewa Desolate Uap Air. Ini adalah anak binatang Desolate Uap Air. Napas tetua kekar semakin cepat saat dia berteriak pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Siapa kamu? Kamu memiliki pandangan ke depan yang jauh lebih baik daripada leluhurku. Itu benar, leluhur, lihatlah. Ini adalah Dewa Raja Kup yang abadi, Dewa Abadi Raja tingkat 3 kabut air binatang buas yang sunyi, hahaha. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berkata dengan bangga pada teknik pertempuran Mo Hen. Apa? Dia terkejut, matanya melebar, penuh dengan ketidakpercayaan. Anak kaisar level 3 yang abadi, ini. Kekuatannya hanya kaisar level 1 yang abadi, selama dia memiliki sumber daya di masa depan, hewan peliharaan pertempuran ini pasti akan menjadi hewan peliharaan pertempuran dewa tingkat 3 dewa abadi. Keberadaan macam apa ini? Nenek moyang, di mana kamu sekarang? Cepatlah ke benua sementara untuk menjemput kami masih dikejar oleh para orang menyebalkan dari Star Beast Tower. Saat kamu mencapai benua sementara, beritahu kami. Tak terkalahkan berkata langsung, anak baik, aku di planet asal bintang, kamu bisa segera datang. Wajah tak terkalahkan dipenuhi dengan kegembiraan. Arti penting dari hewan peliharaan pertempuran Raja Dewa tingkat 3 yang abadi terlalu besar. Baiklah nenek moyang, kita akan pergi sekarang, jangan bicara lagi. Tak terkalahkan segera mengangguk. Baiklah, aku, Murong Kui, pasti akan menerima murid yang berharga ini. Pada saat ini, lelaki tua jangkung dan kokoh di samping juga meraung penuh semangat. Planet sumber bintang sangat kuat, tetapi yang terkuat hanyalah level 3 yang abadi. Kekuatannya hanya sebanyak itu. Star Beast Planet memiliki 2 Emperor Cups yang abadi, mereka berdua adalah level 1 yang abadi, namun binatang buas air Wu ini adalah level 3 yang abadi. Nilainya secara alami tak terlukiskan. Bos Wang, leluhurku ada di planet sumber bintang. Dia seharusnya ada di sini untuk menyambut kita saat kita tiba di benua sementara. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mematikan pelat batu komunikasi dan berkata kepada Wang Xian. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian mengangguk dan membawa teknik pertempuran yang tak terkalahkan saat mereka terbang menuju benua sementara. Suara mendesing. Di sana, mereka ingin kembali. Pada saat ini, serangkaian raungan marah terdengar dari belakang. Karena Wang Xian dan yang lainnya telah tinggal di sini selama beberapa waktu, orang-orang dari Star Beast Tower telah menyusul mereka. Sekelompok pengikut ini, teknik pertempuran yang tak terkalahkan melihat ke atas dan melengkungkan bibirnya saat dia berbicara. Dia tidak khawatir sama sekali. Wang Xian melirik dan mengabaikan mereka. Dengan kecepatan mereka tidak akan bisa mengejarnya. Selain itu, ketika mereka tiba di benua sementara, Patriark penyihir perang yang tak terkalahkan ada di sana untuk menyambut mereka. Tidak akan ada bahaya. Orang-orang itu ingin meninggalkan Star Beast Planet. Raja Dewa Buaya kita berada di benua sementara. Hahaha, jika benar-benar ada jalan menuju surga, kenapa kamu tidak mengambilnya? Jika tidak ada jalan menuju neraka, dia akan menerobos masuk. Ketika orang-orang dari Star Beast Building melihat Wang Xian dan yang lainnya terbang ke arah benua sementara, mereka sangat bersemangat. Jangan mendorongnya terlalu keras. Ketika dia menguasai, Tuan akan dapat menghancurkan mereka dengan mudah. Kakak ketiga meraung dengan ekspresi ganas. Setelah mengejarnya begitu lama, mereka merasa seolah-olah sedang dipermainkan. Sekarang dia sedang mencari kematian, matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang dingin. Banyak sampah. Kamu masih ingin mengejar kami. Bermimpilah. Saat ini, suara mengejek datang dari depan. Kuharap kalian bisa terus bangga pada dirimu sendiri nanti. Orang-orang dari Astral Beast Tower mencibir di dalam hati mereka saat mereka menatap mereka dengan dingin. Wang Xian terbang dengan kecepatan yang mengerikan.
Dia bahkan melakukan teleportasi di tengah jalan. Lebih aman di langit berbintang. Dia tidak menemui bahaya apapun saat berteleportasi. Di sini, hanya dalam setengah jam, benua sementara muncul di hadapan mereka. Wang Xian tersenyum. Tuan, dua orang menyebalkan di depan itu yang membunuh murid bangunan binatang astral kita. Tuan, bunuh dia. Tuan Dewa Buaya Raja, bunuh mereka berdua. Dan pada saat itu, raungan marah datang dari belakang. Raungan bergema dalam radius puluhan juta kilometer. Semua orang di benua sementara dapat mendengarnya dengan jelas. Bagaimana situasinya? Apa yang terjadi? Orang-orang yang dikejar oleh bintang Beast Hall benar-benar kabur ke sini. Di benua sementara, semua orang menoleh dengan takjub ketika mereka mendengar suara-suara itu. Beberapa orang langsung melihat sosok yang menunggangi gunung di langit. Crockgut King telah menunggu di sana sepanjang waktu. Oh, dia benar-benar berani melarikan diri. Hehe, dia mencari kematian. Raja Dewa Buaya telah menerima pesan murid sebelumnya. Dia memandangi dua sosok di depannya dengan mata yang dipenuhi rasa dingin dan jijik, seolah-olah dia sedang melihat dua semut. Kamu berani membunuh murid Star Beast Towerku. Tidak peduli siapa kamu, kamu harus mati. Wajah Krokodil God King dipenuhi dengan martabat saat dia berkata dengan dingin. Penjara yang mengerikan menyelimuti mereka. Seolah-olah kata-katanya mengikuti hukum. Hahaha, kalian berdua, kalian membunuh orang-orang Star Beast Tower kita. Lari, kemana kalian lari? Mati. Di belakang mereka, para ahli Star Beast Tower melihat pemandangan ini. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kebiadaban, mata mereka menyala dengan semangat yang tak tertandingi. Mereka akhirnya bisa membunuh dua orang terkutuk itu. Hahaha, Raja Dewa Buaya, keturunanku bukanlah seseorang yang bisa kau bunuh. Hehe, murid Master Sekteku juga bukan seseorang yang bisa kamu bunuh. Kemudian, pada saat ini, dua suara besar tiba-tiba terdengar. Dua suara agung terdengar, menyebabkan energi yang akan memenjarakan Wang Xian dan yang lainnya runtuh seketika. Apa? Ketika Crockgut King mendengar kedua suara ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia segera menoleh dan melihat ke arah langit di atasnya. Ketika dia melihat lelaki tua kekar itu, pupilnya sedikit berkontraksi. Dia sebenarnya tidak merasakan ketika pihak lain telah tiba di atasnya. Kenapa dia ada di sini? Ekspresi Crockgut King sedikit berubah. Suara itu adalah Master Sekte kita. Itu Master Sekte Tuan. Desis, muridnya. Salah satu dari keduanya adalah murid Master Sekte Tuan. Bagaimana mungkin? Murid ketua sekte kita. Ketua sekte kita belum menerima murid selama ratusan ribu tahun. Ini. Di benua sementara, semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Hahaha, nenek moyang, aku di sini. Aku tidak ingin mati menghalangi orang-orang dari Star Beast Tower. Dan kakek yang tinggi dan kokoh itu, apakah dia tuan yang kamu temukan untukku? Hahaha, tidak buruk, tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Pada saat ini, langit di atas benua sementara bergema dengan suara yang tak terkalahkan dan sombong. Dengan pikiran, anak binatang air Wu Dewa Abadi Raja Binatang Buas muncul di depannya. Dia duduk di atasnya dan mengangkat kepalanya. Orang ini sedikit sombong. Dia masih sangat sombong di depan pemimpin sekte kita. Beberapa tuan dan murid mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-katanya. Namun, pada saat berikutnya, semua orang melihat dua sosok di langit terbang ke depan untuk menyambut kedua pemuda itu. Water Wu, anak binatang buas raja yang saleh, hahaha, anak baik, anak baik. Mohen teknik pertempuran menatap gunung di bawah teknik pertempuran tak terkalahkan, lengannya menepuk-nepuk kepalanya sambil berkata dengan penuh semangat. Wajah battle teknik invincible hitam saat dia menundukkan kepalanya, terlihat seperti cucu. Dia mengertakkan gigi, leluhur membalas dendam karena dia memanggilnya orang tua belum lama ini. Tidak buruk, di masa lalu, aku sudah memutuskan untuk menerimamu sebagai murid, aku tidak pernah berharap kamu memberiku kejutan. Di sampingnya, sesepuh kekar itu berkata dengan gembira. Dia adalah pemimpin sekte Tuan, dan salah satu dari dua pejuang puncak terkuat di seluruh planet sumber bintang. Namun, kekuatan mereka hanya di tingkat Raja Dewa Kematian 3. Untuk seekor anak binatang air Wu yang sunyi untuk tumbuh ke levelnya, ini adalah masalah besar bagi seluruh sekte penguasa. Paling tidak, itu masih memungkinkan sekte Tuan memerintah selama jutaan tahun. Ayo kembali ke sekte Tuan dulu. Penatua kekar memandang Wang Xian yang ada di sampingnya. Dengan lambaian tangannya, dia menyelimuti mereka. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu,
tetapi dia menghilang dalam sekejap. Dia masih berpikir untuk memprovokasi Star Beast Tower. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketika Wang Xian dan yang lainnya pergi, para ahli dari Star Beast Tower terbang mendekat. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka awalnya mengira pihak lain mencari kematian dengan terbang ke sini. Namun, mereka tidak pernah menyangka Master Sekte-Sekte Tuan akan datang secara pribadi. Terlebih lagi, salah satu pemuda itu sebenarnya adalah muridnya. Murid Master Sekte-Sekte Tuan. Ini, ekspresi mereka sangat jelek saat mereka berdiri di sana dengan tangan terkepal. Sekarang, mereka memiliki beberapa tebakan bahwa hewan peliharaan pertempuran Raja Saleh yang abadi ini seharusnya diperoleh ketika mereka mengejarnya. Mereka tidak membunuh pihak lain, sebaliknya mereka mendapatkan warpet yang abadi. Saat itu, ekspresi mereka seperti habis makan kotoran. Menguasai. Senior besar dan yang lainnya memandang tuan mereka, menundukkan kepala dan berteriak. Water Wu bayi abadi, bayi level 3 abadi. Saat ini, ekspresi Kaisar Buaya terus berubah, gumamnya, matanya berbinar. Perlahan, ekspresinya berubah menjadi lebih gelap. Dia mengepalkan tinjunya sedikit dan melambaikan tangannya, memimpin sekelompok murid pergi. Master Sekte The Overlord Sect telah tiba. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dengan kekuatan pihak lain, jika dia berani bergerak, Sekte Tuan akan berani menekannya. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, menara binatang bintangnya akan tamat. Selanjutnya, untuk bergerak di depan Master Sekte Overlord Sekte. Perbedaan besar membuatnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Ini. Di benua sementara, semua orang terkejut melihat pemandangan itu. Kaisar Kup yang abadi, pemimpin sekte ingin menerima murid. Semuanya terlalu mengejutkan. Weng, hehe, anak level 3 yang abadi, aku tidak menyangka klan teknik pertempuranku benar-benar mendapatkan anak kaisar yang abadi. Itu cukup, itu cukup. Di sekte Godly Palace of Star Origin Planet Overlord, Mohen teknik pertempuran berkata dengan senyum di wajahnya. Pemimpin sekte Tuan juga mengangkat alisnya. Semakin dia melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan, semakin dia menyukainya. Hehe, nenek moyang, hewan peliharaan pertempuran ini diberikan kepadaku oleh Bos Wang. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan dikatakan kepada leluhurnya. Setelah mendengar kata-kata teknik pertempuran yang tak terkalahkan, Mohen teknik pertempuran dan pemimpin sekte Overlord berhenti sejenak dan menatap Wang Xian. Salam, Senior. Wang Xian menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ini, adik kecil, apakah kamu yakin ingin memberikan pet pertempuran raja yang abadi ini kepada anakku? Mohen tiba-tiba bertanya dengan gugup. Ini adalah pet pertempuran raja yang abadi. Dan itu adalah level 3. Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nenek moyang, saya memiliki hubungan hidup dan mati dengan Bos Wang. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan melingkarkan lengannya di bahu Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Nilai Raja Dewa Muda Abadi tidak terukur. Karena adik laki-laki telah memberikannya kepada yang tak terkalahkan, jika Anda memiliki kebutuhan di masa depan, Anda dapat memberitahu klan teknik pertempuran saya secara langsung. Mohen teknik pertempuran tak terkalahkan segera dijanjikan. Jika bukan karena teknik pertarungan yang tak terkalahkan kali ini, aku mungkin telah jatuh ke tangan Star Beast Hall. Kali ini, itu semua berkat dia. Dia hanya pet pertempuran. Wang Xian tidak terlalu peduli tentang ini. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Adik, kamu benar-benar setia. Bahkan aku mengagumimu. Pemimpin sekte Overlord memandang Wang Xian dengan heran dan berkata dengan tulus. Untuk dapat memberikan hewan peliharaan pertempuran Raja Saleh yang abadi kepada orang lain, bahkan dia tidak bisa melakukannya. Hehe, teknik pertempuran tak terkalahkan meledak dalam tawa. Setelah itu, Wang Xian melakukan percakapan sederhana dengan mereka. Beberapa jam kemudian, Wang Xian siap untuk kembali ke benua Tianze. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan tidak kembali. Dia ditinggalkan di planet asal bintang oleh pemimpin sekte Overlord. Teknik pertempuran tak terkalahkan Mohen membawa Wang Xian kembali melalui formasi teleportasi planet. Tidak lama setelah Wang Xian dan yang lainnya pergi, sebuah insiden besar terjadi di Star Origin Planet dan Star Beast Planet. Semua murid di Star Beast Planet dipanggil. Ini mengejutkan semua orang. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa seseorang telah mendapatkan guk-guk Raja Abadi di Star Beast Planet, mereka semua gempar. Seseorang telah mendapatkan King Pup yang abadi. Untuk mencegah Dewa Uap Air Dewasa Raja Binatang Buas memberontak, mereka dipanggil kembali.
Setelah lebih dari 10 tahun, orang beruntung lainnya telah mendapatkan King Pup yang abadi. Terutama ketika semua orang tahu bahwa itu diperoleh dari membunuh dua orang dari Star Beast Tower, itu menyebabkan keributan besar. Karena pengejaran Star Beast Tower, pihak lain telah mendapatkan Emperor Cup yang abadi. Salah satu pemuda diambil sebagai murid langsung oleh pemimpin Sekte Overlord. Setiap insiden sangat mengejutkan seluruh planet asal bintang. Dan kali ini, yang paling tragis adalah Star Beast Tower. Star Beast Tower Warriors ingin membunuh pihak lain, pada akhirnya semua prajurit dan murid terbunuh, dan pihak lain mendapatkan Emperor Cup yang abadi. Yang terpenting, seorang pemuda sekarang diterima sebagai murid oleh pemimpin Sekte Overlord. Dengan Raja Saleh dari Sekte Tuan Besar tidak muncul, orang ini adalah bosnya. Terlebih lagi, dengan anak Raja yang saleh, mereka bahkan memiliki kesempatan untuk mengambil alih Sekte Tuan. Ini membuat Star Beast Tower merasa canggung. Menara Star Beast sudah tinggal di celah antara gerbang Dharma Surgawi dan Sekte Tuan. Karena mereka bisa menjinakkan binatang buas, mereka berhubungan baik dengan dua sekte. Namun, selain situasi ini, hubungan antara Sekte Overlord dan Star Beast Tower tidak pasti di masa depan. Dibandingkan dengan Sekte Overlord, Star Beast Tower sangat berbeda. Sama seperti planet asal bintang mendidih dengan kegembiraan, Mohen mengirim Wang Xian ke Swan Heaven Domain dan pergi dengan sopan. Wang Xian melihat sosoknya yang menghilang dan tersenyum. Meskipun aku belum lama pergi, aku telah mendapatkan cukup banyak, bahkan jika aku tidak menghitung hewan perang itu. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju garis depan Blackwater. Kali ini, tidak hanya levelnya meningkat satu level, dia juga mendapatkan 4 mayat di puncak level penguasa abadi. Ada lebih dari 600 mayat di tingkat penguasa abadi dan lebih dari selusin di tingkat-tingkat ke-9 dari tingkat penguasa abadi. Di antara mereka, dia juga mendapatkan mayat 16 ahli dari kota di langit. Selain itu, dia juga mendapatkan lebih dari 500 mayat di negara ketuhanan. Dengan berbagai harta di ring interspatial, mereka telah memperoleh banyak. Namun, masih ada jalan panjang sebelum dia bisa meningkatkan kekuatannya. Keuntungan kali ini akan memungkinkan anggota Istana Naga untuk mendapatkan peningkatan kekuatan yang signifikan. Setidaknya beberapa ratus anggota penguasa abadi akan ditambahkan. Saat Wang Xian menghitung dalam hatinya, sudut mulutnya sedikit melengkung. Kali ini, dia memutuskan untuk mengambil sumber daya ini dan membuat dua bawahan dengan kekuatan tempur tingkat penguasa tingkat puncak. Dengan dua master di puncak Master God Realm yang bertanggung jawab, Istana Naga akan dapat meningkat lebih cepat. Ketika dia tiba di garis depan Blackwater, Wang Xian mendengar suara gemuruh dari garis depan. Tubuhnya bergerak dan dia melihat ke arah garis pertempuran. Di garis depan, terjadi pertempuran antara manusia dan monster laut. Komandan Xuan, Wang Xian terbang dan menyapa mereka berdua. Jenderal Wang, kenapa kamu kembali begitu cepat? Mereka berdua tercengang saat melihat Wang Xian. Ya, sesuatu terjadi. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat ke depan. Di medan perang depan, lebih dari 500 ahli dari Istana Naga membantai monster laut sembarangan. Di sekitar mereka, para ahli dari 3 legiun juga bertarung. Di medan perang, ada orang yang mati dari waktu ke waktu, dan ada yang dimakan monster laut. Di kejauhan, ada monster laut yang tak terhitung jumlahnya. Mereka jauh lebih menakutkan daripada yang pernah dilihat Wang Xian sebelumnya. Sebelumnya, dia hanya membutuhkan ahli dari Istana Naga untuk mengambil tindakan. Pada dasarnya, dia tidak membutuhkan master abadi lainnya. Namun, sekarang, para ahli dari beberapa legiun mengambil tindakan. Serangan monster laut kali ini cukup ganas. Wang Xian mengerutkan kening dan berkata, sudah seperti ini beberapa kali terakhir. Aku khawatir ada sesuatu yang berubah di laut bawah tanah. Guardian Xuan mengerutkan kening dan wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Hah? Apa yang terjadi? Wang Xian menatapnya dengan ekspresi bingung. Menurut leluhur tua, beberapa monster laut Raja Abadi di laut bawah tanah semakin gelisah. Baru-baru ini, serangan monster laut di berbagai tempat menjadi 2 hingga 3 kali lebih ganas dari sebelumnya. Di bawah kota di langit, sejumlah besar monster laut telah berkumpul. Mungkin akan terjadi bencana. Pada saat itu, bahkan Raja yang saleh pun harus bergerak. Komandan Xuan berkata perlahan, bencana. Wang Xian sedikit terkejut, apakah situasi seperti ini biasa terjadi? Jarang terjadi. Itu terjadi 2 kali dalam sejarah. Pertama kali, benua Tianze masih didominasi oleh teknologi. Ras manusia hampir musnah dalam bencana itu. Benua seleksi alam menggunakan semua sumber dayanya untuk mengundang pembangkit tenaga listrik untuk menekan dia.
Kedua kalinya, terjadi kekacauan. Nenek moyang dari klan bangsawan taktik perang meninggal. Pada suatu ketika, klan bangsawan taktik perang melahirkan dua raja yang saleh. Komandan Xuan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya yang panjang dipenuhi dengan kekhawatiran. Setiap kali monster laut menyerbu seluruh benua Tianze, manusia di benua Tianze akan menderita kerugian besar. Kali ini, banyak orang akan mati juga. Wang Xian terdiam saat dia melihat medan perang di depannya. Jika semua perang benar-benar pecah, itu akan menjadi kesempatan bagi Istana Naga. Wang Xian berpikir sendiri. Perang berlangsung lebih dari 10 jam. Bahkan anggota Istana Naga terluka parah. Bahkan ada anggota Istana Naga yang terbunuh oleh serangan diam-diam. Ini semua berkat anak buahmu, Jenderal Wang. Jika bukan karena mereka, kita akan menderita kerugian besar. Kepala Xuan berterima kasih kepada Wang Xian. Aku meminta anak buahku untuk tinggal di sini demi pelatihan dan demi mayat monster laut. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Raja Naga. Pada saat ini, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya terbang dan menyapanya dengan hormat. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian mengangguk pada mereka dan memimpin semua orang ke belakang kamp. Bagaimana kabarmu beberapa hari ini? Wang Xian segera bertanya. Raja Naga, kita telah memperoleh banyak hal dalam beberapa hari terakhir. Sekarang, jumlah Master Abadi di Istana Naga telah mencapai lebih dari 1.300. Setelah pertempuran hari ini, kita dapat menambah jumlah Master sebanyak 200. Namun, selama beberapa hari terakhir, lebih dari selusin Istana Naga kehilangan nyawa mereka di medan perang. Sekarang, mereka bangkit kembali. Kata Perdana Menteri Gui. Itu benar. Wang Xian tampak puas. Sekarang, ada sekumpulan sumber daya di Istana Naga yang dapat membantu Ao Xingmu dan Ao Yao meningkatkan kekuatan tempur mereka ke puncak panggung penguasa ilahi. Sedangkan sisanya, tingkatkan kekuatan tempur beberapa dewa-dewa abadi tahap 7, 8, dan 9. Jangan tingkatkan terlalu banyak, tetapi kamu harus memiliki orang yang kuat untuk mendukungnya. Wang Xian memerintahkan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menganggukkan kepalanya dengan berat. Selain itu, atur sekelompok kekuatan tempur di puncak negara dewa. Mungkin akan ada pertempuran besar yang akan datang. Wang Xian terus berbicara. Terlepas dari apakah ada bencana di benua Tianze, Wang Xian harus bersiap. Jika ada bencana, dia harus menghadapinya bersama dengan benua Tianze dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat selama perang. Jika malapetaka tidak terjadi, dia harus bersiap untuk berperang melawan kota di langit. Kali ini, tujuan meningkatkan kekuatan tempur Ao Yao adalah untuk mempersiapkan pertarungan melawan kota di langit. Pihak lain telah berurusan dengannya berkali-kali. Dia benar-benar berpikir bahwa dia mudah diganggu. Kali ini, Wang Xian bersiap untuk bertarung dengan baik dengan mereka. Dia akan menggunakan darah segar kota di langit untuk memberikan dirinya kekuatan tempur raja yang saleh yang abadi. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menganggukkan kepalanya dan menjawab. Tidak akan lama sebelum Istana Naga menguasai benua Tianze dan laut. Wang Xian bergumam saat matanya mengungkapkan tekadnya. Waktu berlalu hari demi hari. Di Istana Naga, setiap anggota meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Raja Naga, semua sumber daya di Istana Naga telah habis. Ao Xingmu Ao Yao telah berhasil memperoleh kekuatan tempur puncak dari dewa-dewa abadi. Sekarang, ada 1.500 dewa abadi di Istana Naga dan 3.000 pasukan lainnya dengan kekuatan tempur puncak dari alam ilahi. 5 hari kemudian, Perdana Menteri Gui berjalan keluar dari sudut Istana Naga yang telah diungkapkan dan dilaporkan oleh Wang Xian dengan hormat. 1.500 master dari negara yang saleh dan 3.000 di puncak negara yang saleh. Lumayan. Wang Xian mengungkapkan ekspresi puas di wajahnya. Kekuatan ini setara dengan sepertiga kekuatan garis depan Blackwater. Bahkan untuk seluruh Swan Heaven Domain, itu setara dengan 1/10. 1/10 tidak lemah sama sekali. Orang harus tahu bahwa Swan Heaven Domain sudah sangat kuat ketika semua warganya menjadi tentara. Selain itu, dia sudah puas dengan peningkatan Istana Naga dalam waktu sesingkat itu. Wow. Pada saat ini, suara mendesak terdengar, menyebabkan Wang Xian mengungkapkan sedikit keraguan. Itu sedikit berbeda dari suara mendesak monster laut yang menyerang. Suara ini bahkan lebih lama. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan segera terbang ke depan pertempuran. Ketika dia tiba di sana, dia menyadari bahwa bagian depan tembok kota itu penuh sesak dengan orang. Ada sekitar 10 juta dari mereka. Wang Xian mengungkapkan ekspresi terkejut dan segera terbang ke depan. Di medan perang, ada tentara yang saling bertarung.
Ada juga tentara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Jelas, sesuatu yang besar telah terjadi. Bencana di benua Tianze kita akan segera tiba. Miliaran monster laut telah berkumpul di kota di langit dan wilayah federal. Monster laut ingin mengambil alih daratan. Meskipun tempat itu jauh dari kita, masih ada telur di sarangnya. Setelah tempat itu diambil alih, giliran kita segera. Sekarang, kita manusia dari benua Tianze harus bersatu. Hari ini, kita akan membawa para prajurit dari domain surga Xuan ke medan perang. Perang ini adalah perang seluruh benua Tianze. Saat Wang Xian terbang, suara Komandan Xuan datang dari depan. Bencana akan meletus. Begitu cepat, Wang Xian tercengang. Beberapa hari yang lalu, mereka mengatakan sesuatu. Dia tidak menyangka itu akan meletus begitu cepat. Kota di langit, wilayah federasi, dan bagian dari wilayah pedang dianggap sebagai garis depan benua Tianze. Garis depan air hitam di sini hanya bisa dikatakan sebagai arus searah yang sangat besar di laut bawah tanah. Yang menghadap ke lautan adalah kota di langit dan wilayah federasi. Dua bencana sebelumnya telah dimulai dari sana. Malapetaka itu adalah bencana bagi seluruh benua pilihan surga. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Domain Xuan Heaven juga tidak bisa menghindarinya. Setelah garis depan diserang dan dihancurkan, Xuan Heaven Domain akan segera dihancurkan. Wali Xuan, apakah malapetaka sudah meletus? Wang Xian berjalan ke sisi Wali Xuan dan bertanya padanya. Ya, menurut berita dari kota di langit dan federasi, 4-5 monster laut Raja Abadi telah muncul di sana. Jumlah monster laut yang berkumpul di sana telah mencapai ratusan miliar, atau bahkan lebih. Menurut dua catatan dalam sejarah, malapetaka akan meletus. Kami, alam surga Xuan, harus mengirim ahli kami ke sana. Setiap orang dari garis depan air hitam harus dikerahkan. Guardian Xuan memandang Wang Xian dengan wajah penuh kekhawatiran. Terlalu banyak orang meninggal dalam setiap bencana. Ketika bencana kedua pecah, benua Tianze bahkan mengirimkan perintah untuk mendaftarkan pasukan secara paksa. Semua Lord level 5 ke atas yang abadi pergi ke medan perang untuk bertarung. Dalam pertempuran itu, miliaran orang tewas dan terluka. Bahkan seorang Raja Abadi terbunuh. Aku akan membawa bawahanku juga. Mata Wang Xian berkedip saat dia berkata dengan segera. Hah, Jenderal Wang, tidak perlu untuk itu. Guardian Xuan tertegun sejenak sebelum dia berkata segera. Jika kita tidak bisa mendapatkan pengalaman, bagaimana kita bisa meningkat dengan cepat? Tentara Istana Naga kita akan mengikuti atas nama domain Langit Xuan. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata. Baiklah, Jenderal Wang, bersiaplah. Kita akan berangkat dalam 2 jam dengan kapal induk perang. Kepala Xuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam menghadapi malapetaka ini, bisa mendapatkan sedikit lebih banyak kekuatan adalah jaminan bagi seluruh benua Tianze. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke lebih dari 10 juta orang di depannya. Ini hanya gelombang pertama orang. Jika ada krisis di depan, setidaknya akan ada beberapa ratus juta lebih pembangkit tenaga listrik yang akan memasuki medan perang, atau bahkan lebih. Namun, malapetaka ini adalah kesempatan bagi Istana Naga. Dia bergumam dan segera menuju ke tempat peristirahatan pasukan Istana Naga. Dengan pecahnya malapetaka dan serangan ratusan juta monster laut, dengan kekuatan penguasa abadi level 4 Wang Xian saat ini, monster laut manapun di bawah level 4 Dewa Abadi akan diperintah. Pada saat itu, aliran makhluk air yang tak ada habisnya akan dikuasai dan diubah menjadi sumber daya Istana Naga. Anggota Istana Naga akan meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Pada akhirnya, Istana Naga bahkan mungkin bisa menghasilkan puluhan ribu Dewa Abadi. Dia bahkan mungkin melangkah ke alam raja yang abadi. Semua anggota Istana Naga, bersiaplah. Ikuti aku ke medan perang. Pertempuran selanjutnya akan sangat besar. Wang Xian datang ke tempat peristirahatan Istana Naga dan berteriak pelan. Itu Raja Naga. Satu persatu, anggota Istana Naga terbang dan membentuk pasukan dengan tertib. Di bagian paling depan, ada 1.500 penguasa Dewa Abadi dan 3.000 puncak prajurit alam dewa di belakang mereka. Ayo pergi. Dia terbang ke langit dan menuju ke tembok kota. Anggota Istana Naga mengeluarkan aura yang kuat. Sebagai elit Istana Naga, mereka telah bertarung sejak mereka lemah. Aura dan aura pembunuh mereka bahkan lebih kuat dari tentara yang menjaga tempat ini sepanjang tahun. Itu tentara Istana Naga. Bukankah mereka hanya memiliki 500 Raja Dewa Abadi? Apa ini? Sangat kuat. Yang di depan semuanya adalah dewa-dewa. Kerjasama antara para ahli tentara Istana Naga sangat menakutkan. Para prajurit di front air hitam memandang mereka dengan heran.
Mereka mengenal pasukan Istana Naga dengan baik. Pasukan yang kuat terdiri dari lebih dari 500 master abadi. Mereka semua adalah bawahan Jenderal Wang, jenderal baru. Dikatakan bahwa mereka semua berada di bawah Jenderal Wang. Mereka tidak menyangka bahwa ada lebih dari 1.500 master abadi dan 3.000 master realm Dewa Puncak. Hanya ada sekitar 4.000 dari mereka di seluruh garis depan Blackwater. Komandan Xuan dan yang lainnya menoleh dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka memandang Wang Xian yang ada di depan mereka dan mata mereka berbinar. Jenderal Wang, saya tidak menyangka Anda memiliki begitu banyak bawahan yang kuat. Terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Komandan Xuan berjalan mendekat dan berterima kasih kepada Wang Xian. Kita semua berada di pihak yang sama. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Wang Xian tersenyum pada beberapa jenderal. Haha, bagus, bagus. Kali ini, kita akan berangkat untuk menunjukkan kekuatan domain surga Xuan kita dan membunuh monster laut tak berujung. Komandan Xuan tertawa terbahak-bahak dan berteriak dengan wajah penuh semangat juang. Boom, 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 ayo pergi. Di langit di atas garis depan Blackwater, dua monster yang sangat besar melayang di langit. Masing-masing monster besar ini berukuran beberapa juta kilometer. Mereka terbuat dari baja, dan di atasnya ada susunan yang sangat kuat. Segala macam pola tertutup rapat. Di depan, ada meriam yang menakutkan. Laras meriam terbesar setidaknya berukuran 2000 meter, dan sangat gelap. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa meriam laras yang begitu kuat dapat menghancurkan monster laut di puncak alam dewa ilahi. Ini adalah kapal induk dari benua Tianze. Tidak hanya bisa berlayar di lautan, tapi juga bisa terbang di langit. Satu persatu, para prajurit terbang ke kapal induk dan mendarat dengan rapi di geladak. 2 juta kapal induk raksasa itu mengangkut lebih dari 10 orang. Wang Xian memimpin anggota Istana Naga dan mendarat di sebuah tempat geladak. Ledakan, ledakan, ledakan. Kapal induk diaktifkan. Berdiri di geladak, dia bisa melihat ada banyak sekali orang yang berkumpul di sekitar garis depan Blackwater. Mereka adalah keluarga para prajurit di garis depan Blackwater. Mereka tahu tentang operasi kali ini. Dengan datangnya malapetaka, berapa banyak tentara yang akan selamat kali ini? Tidak ada yang tahu. Saya harap malapetaka ini bisa berakhir secepat mungkin. Kalau tidak, saya bertanya-tanya berapa banyak lagi tentara yang akan mati. Kata Komandan Xuan sambil sedikit menghela napas. Kali ini, bahkan dia tidak berani memastikan bahwa dia bisa selamat. Meskipun dia adalah keturunan dari surga misterius, keturunan dari surga misterius juga memikul lebih banyak tanggung jawab. Secara historis, 60% keturunan surga misterius mati di medan perang. Wang Xian berdiri di samping dan menyilangkan tangannya dengan acuh tak acuh. Jenderal Wang, medan perang sangat tragis. Berhati-hati saat waktunya tiba. Komandan Xuan memandangi Wang Xian muda dan mengingatkannya. Saya telah memimpin orang-orang saya untuk bertarung sampai hari ini. Saya masih ingin menghancurkan monster laut di bawah benua Tianze dan mewujudkan laut. Wang Xian tersenyum tipis. Dia tidak terlalu khawatir. Haha, bagus, bagus. Sejak zaman kuno, pahlawan terlahir muda. Komandan Xuan dan beberapa jenderal di sampingnya sedikit tertegun. Kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak. Tak seorang pun di benua Tianze berani berpikir untuk menghancurkan monster laut bawah tanah dan menyatukan lautan. Terlepas dari apakah itu lelucon atau omong kosong, keberanian ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Di sekitar mereka, beberapa tentara dari garis depan Blackwater memandang Wang Xian dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Kekuatannya tampaknya jauh lebih menakutkan daripada ketika aku pertama kali melihatnya. Di belakang, mata Xuan Umbrella berkedip-kedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kecepatan kapal induk sangat cepat. Itu bahkan lebih cepat daripada kecepatan seorang ahli di puncak alam Dewa Master. Selama perjalanan, dia berteleportasi 5 kali. Hanya dalam 10 menit, dia mencapai langit di atas kota. Di sisi kiri langit, ada benua yang sangat megah. Itu adalah kota di langit. Area kota di langit sangat menakutkan. Itu membawa 50 hingga 60 miliar orang. Ada total 18 kota. Kapal induk tiba di depan sebuah kota pesisir. Itu adalah kota baja pesisir dengan aura baja yang sangat padat. Kota di bawah dipenuhi dengan bangunan di segala arah. Itu dipenuhi dengan perasaan yang sangat berat. Tidak banyak orang di kota. Tidak banyak pejalan kaki di jalanan. Pada saat ini, mereka semua dilengkapi dengan kereta perang berwarna putih keperakan. Di kereta perang, meriam diarahkan ke laut. Di belakang,
Ada mobil sport besar berwarna putih keperakan yang tingginya setidaknya 10.000 meter. Itu terlihat sangat menakutkan. Di depan, ada tembok baja besar. Seluruh dinding baja tidak bisa dilihat. Nyatanya, tembok baja ini panjangnya 30 juta kilometer dan tingginya 10.000 meter. Di dalam seluruh dinding baja, ada laras meriam besar bertatahkan. Itu benar-benar tembok perang. Luar biasa, berat, dan menakutkan. Ini adalah tembok baja seleksi alam yang dibangun manusia di sini setelah bencana kedua meletus. Itu juga dikenal sebagai tembok pelindung. Di langit, jet tempur terbang melewati satu demi satu. Semua prajurit terbang ke tembok perlindungan. Komandan Xuan segera memerintahkan semua orang. "Ya, Komandan." Semua prajurit segera mengangguk. "Semua jenderal, pergilah ke pusat komando." Komandan Xuan memandang Wang Xian dan yang lainnya dan berkata, "Ya." Wang Xian dan yang lainnya mengangguk dan mengikuti di belakang saat mereka terbang menuju pusat tembok perlindungan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, suara bolak-balik terdengar dari langit. Wang Xian menoleh dan melihat setidaknya 20 juta orang berdiri di atas pedang tajam saat mereka terbang dengan perkasa. Setiap orang dari mereka memancarkan niat membunuh yang kuat. Itu adalah orang-orang dari domain pedang. Semua orang harus ada di sini. Komandan Xuan berkata dengan samar dan mendarat langsung di tengah tembok perlindungan. Di pintu masuk ruang komando yang terbuat dari logam, kedua tentara di pintu masuk langsung memberi hormat dan berteriak keras. Komandan Xuan dan para jenderal lainnya membalas hormat dan masuk. Wang Xian mengikuti mereka. Kali ini, ada 15 jenderal dari wilayah langit misterius dan Wang Xian. Jenderal dari wilayah langit misterius ada di sini. Di ruang komando berteknologi tinggi, sudah ada lebih dari 50 orang yang duduk di meja bundar. Begitu melihat kedatangan mereka, seorang lelaki tua yang berdiri di tengah langsung berdiri dan berkata sambil tersenyum. Orang tua itu adalah komandan tertinggi federasi dan pemimpin keluarga kerajaan federasi. Komandan. Komandan Xuan tersenyum dan mengangguk pada lelaki tua itu. Tatapannya menyapu sekelompok orang di meja bundar. Jenderal Xuan Tian, silakan duduk. Orang-orang dari domain pedang akan segera datang. Pria tua itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya untuk memberi isyarat agar mereka datang. Wang Xian mengikuti para jenderal dan duduk di meja bundar. Ketika Wang Xian duduk, dia memperhatikan bahwa banyak orang sedang memandangnya. "Halo, Jenderal Wang." Para jenderal dari klan aristokrat teknik pertempuran menyambut Wang Xian dengan ekspresi ramah. Mereka sudah belajar tentang bintang bis planet. Mereka juga tahu bahwa pihak lain telah memberikan teknik pertempuran yang tak terkalahkan seekor anak raja abadi tingkat 3. Tidak peduli apa, jika orang ini mendapat bantuan dari keluarga teknik pertempuran, mereka pasti tidak akan menolaknya. Bahkan leluhur mereka tidak akan menolaknya. "Salam, jenderal dari keluarga teknik pertempuran." Wang Xian tersenyum dan mengangguk pada mereka. "Saya mendengar bahwa Jenderal Wang sangat kuat. Kali ini, dia membunuh 5-6 ahli Master Puncak Dewa dari Star Beast Tower." Tiba-tiba, selusin pasang mata dari samping menatapnya dan bertanya dengan tenang. "Orang-orang dari Star Beast Tower ingin membunuhku. Secara alami, aku ingin membunuh mereka. Jika itu adalah orang-orang dari kota di langit, mereka akan melakukan hal yang sama." Wang Xian melirik selusin dari mereka dengan makna yang lebih dalam. Sudut bibirnya sedikit melengkung. Sedikit rasa dingin muncul di mata selusin dari mereka. Kali ini, tidak satu pun dari selusin ahli dari Star Beast Tower yang telah pergi ke Star Beast Planet kembali. Setelah mengetahui bahwa Wang Xian telah membunuh beberapa ahli di puncak Master God Realm dari Star Beast Tower, mereka mengerti bahwa Tuan Kota dia dan yang lainnya telah dibunuh oleh orang ini. Namun, bahkan jika mereka tahu, mereka hanya bisa berpura-pura tidak tahu, terutama ketika malapetaka ini meletus. "Kita semua di sini. Bagaimana situasinya sekarang?" Saat Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, sekelompok orang masuk dari pintu ruang komando. Masing-masing membawa pedang di punggungnya. Mereka tampak seperti pedang tajam. "Jenderal Domain Pedang, silakan duduk." Komandan tertinggi federasi memberi isyarat agar mereka duduk. Orang-orang dari Domain Pedang duduk. Semua orang terdiam dan tatapan mereka tertuju pada lelaki tua itu secara serempak. "Weng." Pria tua itu melambaikan tangannya, dan gambar muncul di tengah meja bundar. Dalam gambar, monster laut yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Tidak ada pembunuhan atau raungan di antara mereka, dan itu sangat sunyi. Sekilas, tidak ada akhir yang terlihat. Gambar-gambar itu berputar,
dan monster laut tak berujung berbaris selama puluhan juta kilometer. Ini, di dalam meja bundar, murid semua orang menyusut ketika mereka melihat pemandangan ini. Bencana kedua di benua Tianze telah terjadi 500.000 tahun yang lalu, dan belum ada orang di sini yang lahir. Sekarang melihat pemandangan yang menakutkan ini, mereka semua terkejut. Monster laut telah berkumpul di area seluas 10 juta km dari tembok perlindungan, di belakang mereka adalah dewa monster Raja Laut yang abadi. Mengenai jumlahnya, kami tidak bisa memperkirakan. Kami hanya tahu bahwa ada hampir 10 miliar umpan meriam tingkat demigod di barisan depan. Panglima tertinggi berkata dengan sungguh-sungguh. 4 raja dewa kami mengambang di atas laut bawah tanah, mengunci dewa monster laut raja yang abadi. Kami tidak tahu situasi sebenarnya, tetapi dengan pecahnya perang, raja dewa tidak dapat mendukung kami. Kita perlu mempertahankan tembok sekarang, juga, semua orang bersiap untuk mendapatkan tentara di belakang kita untuk mendukung. Raja Dewa yang misterius telah menyiapkan formasi teleportasi besar, pada tingkat tertentu, seluruh penduduk akan menjadi tentara. Kata komandan tertinggi, perlahan berdiri, mengepalkan tinjunya. Pada saat itu, korban manusia tidak hanya mencapai miliaran, bahkan bisa mencapai puluhan miliar. Ini adalah perang ras. Saat ini, pihak lain akan menyerang kapan saja. Kita harus segera mengalokasikan area pertahanan. Seluruh area tembok perlindungan adalah 3.000 km. Ada 75 jenderal yang hadir, yaitu 75 pakar dewa-dewa puncak. Beberapa jenderal susunan dari domain langit yang misterius, kekuatanmu adalah yang teratas di antara kami. Setelah kamu mengatur susunan, kamu bahkan dapat mengancam utas Raja Dewa yang abadi. Bagaimana kalau kamu menyebar? Panglima tertinggi memandang Komandan Xuan dan yang lainnya. Baiklah, Komandan Xuan mengangguk. Dalam pertempuran perlindungan, penguasa susunan dari wilayah langit misterius jauh lebih berguna daripada penguasa dewa biasa. Karena itu masalahnya, aku akan mulai menugaskan setiap jenderal untuk menjaga tempat itu. Komandan tertinggi mengalihkan pandangannya ke semua orang dan melambaikan tangannya, menyebabkan sebuah gambar melayang di tengah. Tembok perlindungan sepanjang 3.000 km dibagi menjadi 70 wilayah, dengan 70 jenderal memimpin legiun mereka untuk bertahan. 5 jenderal yang memimpin prajuritnya siap mendukung 70 wilayah kapan saja. Selain beberapa jenderal dari wilayah langit misterius yang tersebar, posisi lainnya pada dasarnya dekat satu sama lain. Distribusi pada dasarnya sudah selesai. Distribusi spesifik dari 4 kekuatan berikutnya dapat diatur sendiri. Saya ingin mengingatkan semua orang bahwa ini adalah bencana bagi benua Tianze kita. Kita tidak boleh kehilangannya. Jika monster laut penguasa abadi menolak untuk melarikan diri, maka kita hanya bisa bertarung sampai mati. Panglima tertinggi mengepalkan tinjunya dan berkata, "Jangan khawatir, Komandan. Kami mengerti semua ini." Semua orang mengangguk berat. Jika monster laut penguasa abadi menolak melarikan diri setelah terluka parah, maka manusia juga tidak bisa melarikan diri, sampai mereka mati dalam pertempuran. Semua jenderal, bersiaplah. Saya akan berdiri di sini di ruang komando untuk menjalankan perintah. Semuanya, tolong dengarkan perintah saya. Pria tua itu meletakkan tangannya di atas meja dan berteriak pelan. Ya, semua jenderal memberi hormat dan segera keluar. Ada 4 jenderal di Swan Heaven Domain yang akan dikalahkan. Saya akan memimpin sekelompok tentara dan siap memberikan dukungan kapan saja. 9 posisi lainnya dihubungkan bersama. Jenderal Wang dan tentara Istana Naga akan berada di sebelah kiri. Jenderal Xuan, Anda akan berjaga-jaga. Komandan Xuan menginstruksikan Wang Xian dan yang lainnya satu persatu. Komandan Xuan, beri kami 2 tempat untuk tentara Istana Naga. Wang Xian ragu sejenak sebelum berbicara. Tidak, setiap pasukan akan menjaga radius 420.000 km. Istana Naga memiliki terlalu sedikit orang. Mereka akan menjaga 2 area yang jaraknya lebih dari 800.000 km. Kalian tidak akan bisa menjaga mereka. Komandan Xuan segera menggelengkan kepalanya. Ini bukan masalah besar. Aku bukan satu-satunya dengan kekuatan tempur puncak dewa-dewa di bawahku. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Apakah begitu? Komandan Xuan sedikit terkejut. Para jenderal lainnya juga dipenuhi dengan keheranan. Awalnya, domain surga Xuan tidak termasuk tentara Istana Naga Wang Xian. Sekarang Wang Xian harus menjaga 2 tempat, tidak diragukan lagi itu sangat melegakan bagi mereka. Selain itu, Wang Xian memiliki lebih dari 1.500 guru ketuhanan di tangannya. Jumlah Master Dewa adalah sepertiga dari jumlah mereka. Bukan masalah besar baginya untuk menjaga 2 tempat. Baiklah, segera beritahu aku jika ada bahaya.
Komandan Xuan menganggukkan kepalanya. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Pimpin prajurit untuk segera menjaga tembok perlindungan. Komandan Xuan melihat ke laut tak berujung di depannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Ya, Wang Xian dan yang lainnya segera. Semua anggota Istana Naga, ikuti aku. Dia berteriak pada anggota Istana Naga yang menjaga tembok. Sekelompok ahli dari Istana Naga segera mengikuti di belakang dan terbang menuju tempat Wang Xian dan yang lainnya menjaga. Jenderal Wang benar-benar tidak sederhana. Dia memiliki begitu banyak ahli dewa-dewa di bawahnya, tetapi mereka tertib seolah-olah mereka satu kesatuan. Apalagi, mereka telah membentuk formasi pasukan dalam pertempuran mereka. Ini jarang terjadi. Beberapa jenderal menoleh dan mata mereka berkedip. Setelah mencapai Divine Lord Realm, kebanyakan dari mereka bertarung sendiri. Bahkan jika mereka bekerja sama dengan erat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan formasi tentara. Namun, bawahan Jenderal Wang adalah satu kesatuan dan masing-masing memiliki tugasnya masing-masing. Jelas bahwa mereka terlatih dengan baik. Jaga area seluas 80 km ini. Ao Xingmu dan aku berada di tengah sementara yang lainnya di belakang kita. Wang Xian berdiri di tempat yang dia butuhkan untuk menjaga dan segera memberi perintah. Itu Raja Naga. Semua orang menanggapi dengan suara yang dalam. Melaporkan kepada Jenderal, pengendali senjata tembok perlindungan Federasi, Ling Chenyan, ada di sini untuk melapor. Saat ini, seorang wanita berseragam militer berjalan mendekat dan membungkuk dengan hormat. Perkenalkan aku pada senjata di dinding perlindungan. Wang Xian menatap petugas wanita itu dan berkata padanya. Ya, perwira wanita itu memandangi jenderal muda itu dengan heran dan segera membawanya ke bagian dalam tembok perlindungan. Ada banyak senjata ampuh tertanam di bagian dalam tembok perlindungan. Jenderal, senjata terkuat adalah meriam gelombang energi air. Itu bisa membunuh monster laut tingkat 9 dari penguasa abadi. Ada 3 dari mereka di daerah kita. Selain itu, ada 180 senjata pada intinya untuk melawan penguasa tingkat dewa abadi. Pengeboman intensif dapat mengalahkan ratusan penguasa monster laut tingkat dewa abadi. Ada 100.000 senjata untuk bertarung melawan semua jenis senjata di master level dewa abadi. Jika semua amunisi dicurahkan, kita bisa membunuh ratusan juta master monster laut level dewa abadi. Petugas wanita itu membawa Wang Xian masuk dan memperkenalkan mereka satu persatu. Benua Tianze dulunya adalah planet teknologi. Senjata yang dimilikinya bisa membunuh dewa-dewa abadi tahap puncak. Meskipun tidak banyak senjata strategis seperti itu, ada banyak senjata lain. Federasi keluarga kerajaan saat ini fokus pada teknologi. Bahkan jika semua amunisi mereka dituangkan, mereka masih bisa memusnahkan miliaran atau bahkan puluhan miliar monster laut. Secara alami, ada senjata berteknologi tinggi di dinding perlindungan. Senjata ini dikendalikan oleh jenderal yang bertanggung jawab atas wilayah ini. Semua enko yang bertugas mengendalikan senjata harus mendengarkan perintah mereka. Wang Xian mendengarkan pengantar Ling Chenyan dan sedikit menganggukkan kepalanya. Wang Xian tidak berencana menggunakan senjata teknologi ini untuk saat ini. Namun, jika dia benar-benar di bawah tekanan, dia tidak akan meninggalkannya begitu saja dan tidak menggunakannya. Oh, Jenderal Wang sebenarnya bersebelahan denganku. Jika kita dalam bahaya, Jenderal, tolong bantu. Saat Wang Xian mengikuti Ling Chenyan ke ujung barisan tempat dia menjaga, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat seorang lelaki tua dengan beberapa bawahan menatapnya. Matanya berbinar. Kota di langit. Wang Xian melihat pakaian mereka dan sedikit menyipitkan matanya. Masalah kita akan diselesaikan setelah malapetaka ini berakhir. Dia menatap lelaki tua itu dengan acuh tak acuh tanpa keberatan. Ekspresi lelaki tua di kota di langit sedikit berubah. Senyum di wajahnya langsung berubah menjadi senyuman. HMPH. Dia mendengus dingin dan tidak mengatakan sepatah kata pun dengan ekspresi dingin. Kembali, Wang Xian melirik mereka dengan acuh tak acuh dan berbicara dengan Ling Chenyan yang ada di sampingnya. Ling Chenyan merasakan atmosfer yang menyesakkan dan wajahnya menjadi pucat. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan keraguan dan keterkejutan. Jenderal muda ini sepertinya dendam dengan kota di langit. Sialan, orang ini sebenarnya sangat sombong. Tuan Kota Liang, kami. Beberapa orang di belakang lelaki tua itu melihat pemandangan ini dan mengungkapkan ekspresi marah. Mereka meraung dengan dingin. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, City Lord Liang melambaikan tangannya dan menghentikan mereka. Petugas di samping menundukkan kepalanya dan tidak berani terlibat. Kalian lihat di sini. City Lord Liang berkata dengan ekspresi muram dan segera pergi.
Berdengung, City Lord Liang tiba di atas tembok pelindung di area yang dijaga oleh kota di langit. Bibirnya bergerak sedikit dan segera, orang tua muncul di depan mereka satu persatu. Ada apa, Liang tua? Komandan kota di langit memandang Tuan Kota Liang di depannya dan bertanya dengan samar. Komandan, Wang Xian dari wilayah langit misterius itu sedikit sombong. Dia membunuh begitu banyak dari kita. City Lord Liang menatap komandan dengan ekspresi tidak rela. Kekuatannya telah mencapai puncak Divine Lord Realm. Komandan kota di langit mengerutkan kening. Dengan kekuatan dewa-dewa puncak, akan sulit untuk membunuhnya. Komandan, jika kita menggunakan beberapa harta di kota di langit, kita mungkin bisa. Tuan Kota Liang berkata dengan dingin. Jika kita menggunakannya, kita akan dapat membunuh pihak lain. Lalu apa? Kita telah menyinggung wilayah langit misterius, dan sekarang. Komandan melihat ke depan dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian bertanya, kamu bertemu bocah itu. Apa yang dia katakan? Dia berkata bahwa dia akan menyelesaikan skor dengan Sky City setelah ini. Tuan Kota katanya dengan ekspresi gelap. HMPH. Ekspresi Komandan Sky City juga berubah cemberut. Namun, apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Pihak lain sudah berada di puncak Divine Lord Realm. Mereka bahkan tidak bisa membunuh bintang Beast Tower, bisakah mereka? Mungkin mereka bisa. Namun, apakah domain surga Suan mengizinkan mereka untuk mengambil tindakan? Jika mereka benar-benar membuat marah Suan Tianzi, kota langit mereka tidak akan mampu menahan amarah pihak lain. Selanjutnya, tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan formasi di tangan Wang Xian. Kecuali, mata komandan kota langit tiba-tiba berkedip. Kecuali kita memberitahu faksi lain bahwa dia memiliki formasi yang kuat dan bergabung dengan mereka, akan terlalu sulit untuk membunuhnya. Dia berkata dengan dingin, tetapi segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Jangan pedulikan orang itu untuk saat ini. Mari fokus menghadapi malapetaka di depan kita. Ya, Tuan Kota Liang sedikit enggan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pihak lain bukanlah Master Dewa level 8 yang telah mereka terima informasinya. Sebaliknya, dia berada di puncak penguasa Tuhan. Perbedaan antara kedua level itu seperti langit dan bumi. Monster laut bergerak ke arah kita. Semuanya, bersiaplah. Pada saat ini, suara agung tiba-tiba terdengar di benak semua orang. Di tempat di mana Istana Naga dijaga, pupil Wang Xian sedikit mengerut dan dia langsung melayang di langit. Murid Istana Naga, bersiaplah. Wang Xian segera memerintahkan dengan keras. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan dipancarkan dari anggota Istana Naga dan bergema dalam radius puluhan juta kilometer. Semangat juang yang tinggi mengejutkan semua orang. Bersiaplah, bunuh, bunuh, bunuh monster laut tak berujung. Kami manusia dari benua seleksi alam telah berperang melawan monster laut selama ribuan tahun dan tidak pernah takut. Raungan penuh dengan semangat juang terdengar satu demi satu. Membunuh. Setelah itu, gelombang niat membunuh yang mengerikan datang dari sekitarnya. Sosok Wang Xian bergerak dan terbang keluar dari tembok kota untuk berdiri di permukaan laut. Mengaum, mengaum, mengaum. Para anggota Istana Naga segera mengikuti di belakang. Mereka memasuki laut di bawah Wang Xian. Apa yang dilakukan tentara Istana Naga? Ling Chenyan tercengang saat melihat tentara Istana Naga memasuki lautan. Lautan adalah wilayah monster laut. Saat mereka memasuki lautan, itu untuk menghindari kelemahan musuh dan membuang keuntungan mereka. Mereka bisa berdiri di tembok perlindungan dan bertarung. Tembok perlindungan dibangun oleh 4 raja yang saleh dengan bantuan semua sumber daya di benua Tianze. Suan Tianzi dan raja yang saleh telah menyiapkan susunan yang kuat di atasnya. Bahkan monster laut di puncak kerajaan yang saleh akan membutuhkan waktu lama untuk menerobos. Mereka bisa berdiri di dinding dan melancarkan serangan jarak jauh. Begitu mereka memasuki lautan, mereka akan kehilangan keuntungan ini sepenuhnya. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Pihak lain adalah seorang ahli di puncak kerajaan raja yang saleh. Dia adalah jenderal dari benua Tianze, jenderal manusia seleksi alam. Dia tidak berani melanggar perintah jenderal. Saya harap tidak ada hal buruk yang akan terjadi di sini. Ling Chenyan bergumam. Mengapa Jenderal Wang dari wilayah langit misterius memimpin bawahannya langsung ke laut? Saat ini, Panglima tertinggi di pusat komando mengerutkan kening. Di pusat komando, dia bisa melihat setiap sudut kota. Dia bisa memberikan perintah darurat kapan saja, tetapi jika pasukan Istana Naga memasuki lautan, dia tidak akan bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Komandan Suan, di mana tentara Istana Naga? Komandan tertinggi segera mengirimkan suaranya ke Komandan Suan.
Aku akan mengawasi pasukan Istana Naga. Tidak akan terjadi apa-apa. Komandan Xuan sangat percaya diri dengan pasukan Istana Naga. Dia telah melihat betapa mengerikannya pasukan Istana Naga. Mereka pandai bertarung di dalam air. Bahkan dewa-dewa yang kekal bisa berkoordinasi dengan sempurna. Setidaknya 2 dewa-dewa puncak menjaga kota. Jika Istana Naga masih bisa ditembus, maka seluruh umat manusia akan berada dalam bahaya. Mengaum, mengaum, mengaum. Kami tidak akan mundur sampai kematian kami. Kami akan melindungi garis pertahanan pertama. Di lautan di depan tembok pertahanan, monster laut yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Monster laut itu padat, dan mereka mengeluarkan aura kehancuran yang menakutkan. Di depan aura kehancuran yang menakutkan ini, bahkan para penguasa Dewa Abadi memiliki ekspresi suram. Deru Panglima tertinggi bergema di telinga semua orang. 50 hingga 60 juta tentara berdiri di atas tembok perlindungan, memegang senjata mereka erat-erat sambil menunggu kedatangan monster laut. Di pos pemeriksaan ke-51 dan ke-52, Wang Xian mengambang di permukaan laut sambil menatap dingin monster laut di depannya. Monster laut yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di garis pandangnya. Di bawah pengaruh monster laut, air laut melonjak hebat dan menimbulkan gelombang besar. Pasukan monster laut tidak ada habisnya. Ini akan dimulai. Wang Xian melihat ke depan saat matanya berbinar. Tubuhnya bergerak dan mendarat langsung di lautan. Istana Naga, Gerbang Naga, muncul. Dia menggeram dan gerbang naga yang sangat besar muncul di belakangnya. Gerbang naga tingginya 5.000 meter dan lebarnya 20.000 meter. Itu memancarkan kekuatan naga yang kuat. Semua anggota Istana Naga, bersiaplah. Wang Xian memandangi monster laut yang semakin dekat dan meraung dengan suara rendah. Itu Raja Naga, Ao Xingmu, benih naga mengamuk, dan penjaga naga memimpin. Benih naga Starwood ada di belakang mereka. Di belakang mereka adalah anggota divisi panah mata surgawi, anggota pendukung lumba-lumba, dan iblis berkaki 8 sa. Posisi terakhir ditempati oleh 3.000 prajurit Istana Naga yang berada di puncak negara ketuhanan. Karena Istana Naga menjaga area seluas lebih dari 800.000 kilometer, jarak antara setiap anggota sangat jauh. Namun, meski begitu, Istana Naga masih memiliki tim yang terdiri dari 100 orang. Wang Xian berdiri di posisi depan. Dia secara pribadi akan mengambil tindakan dalam pertempuran ini. Ada semua umpan meriam tingkat demigod di depan. Sempurna. Semuanya dapat digunakan sebagai sumber daya untuk peningkatan Istana Naga. Mata Wang Xian bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Mengaum, 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 mengaum. Raungan dan raungan semakin dekat dan dekat. Segera, monster laut tak berujung tiba di depan Istana Naga. Bagus sekali. Kekuatan naga, Roll. Wang Xian menjilat bibirnya dan tubuhnya gemetar. Ledakan. Kekuatan naga yang menakutkan mencakup radius 500 km.